Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Nugraha, jurusan Syasah Syariah kelas 3D STEN Bengkalis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU Nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedudukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 garis miring MPR garis miring 1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Sejak amandemen ketiga UUD 1945, kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Puncak kekuasaan kehakiman menjadi dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kemudian fungsi dan wewenang Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang yang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang. Yang kedua adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut Undang-Undang 1945 ada 5, yaitu adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administratif. Fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat akhir dan tingkat pertama dan terakhir. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang. Yang ketiga, Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan yang pertama terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan. Yang kedua, setiap perkara yang diajukan kepadanya dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlakukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Yang ketiga adalah terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan. Kemudian fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlakukan
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran pelanggaran peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum yang sudah diatur undang-undang. Kemudian fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum pada lembaga tinggi negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Selanjutnya perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 14 Ayat 1, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir adalah fungsi administratif. Badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana yang dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara organisatoris, administratif, dan finansial, sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya adalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung. Kita mengetahui bahwa Mahkamah Agung dipimpin oleh Hakim Agung. Maka pengangkatan Hakim Agung ini adalah cara perekrutan Hakim Agung dapat disebut multi-voter model karena melibatkan banyak pihak. UUD 1945 menegaskan peran Komisi Yudisial sebagai panitia tetap seleksi MA yang hasil akhirnya ditentukan oleh pilihan Komisi 3 DPR. Presiden hanya menerbitkan keputusan pengangkatan Hakim Agung. Komisi Yudisial mengimbangi Presiden dan DPR meski anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebagai lembaga teknis administratif, Komisi Yudisial harus dijamin independen dari campur tangan politik dari pemerintahan ataupun dari lembaga politik kekuasaan legislatif. Bahkan sebaiknya Komisi Yudisial juga diamankan dari keterlibatan dengan pengaruh politik lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, Komisi Yudisial benar-benar dapat bertindak objektif. Lembaga antara yang objektif semata-mata untuk mencapai kehormatan, kepercayaan, dan martabat hakim dan lembaga peradilan. Karena dalam pasal 24B ayat 1 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusahakan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan penegakan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Dan selanjutnya juga adalah pemberhentian Hakim Agung. Hakim Agung juga dapat diberhentikan di tengah jabatannya. Komisi Yudisial berwenang untuk mengevaluasi dan menilai setiap Hakim Agung. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka terhadap Hakim Agung juga yang bersangkutan dikenakan sanksi etika sebagaimana mestinya. Dalam hal Hakim Agung melakukan pelanggaran yang berat, baik pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum yang menyebabkan terancam sanksi pemberhentian, maka usul pemberhentian itu diajukan oleh Komisi Yudisial untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari DPR sebagaimana mestinya. Apabila DPR menyetujui usul pemberhentian itu, barulah usul itu diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden. Apabila DPR menolak, maka sanksi pemberhentian diusulkan oleh KY tidak dapat dilaksanakan dan Komisi Yudisial wajib mengadakan penyesuaian terhadap keputusan menyangkut Hakim Agung yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Hakim dilarang untuk merangkap jabatan. Yang dimaksud dengan merangkap jabatan antara lain, yaitu wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya. Yang kedua adalah pengusaha dan advokat. Dalam hal hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham, perseroan, atau mengadakan usaha perdagangan lainnya. Mengenal usul penjatuhan sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu adalah yang pertama teguran tertulis,
Yang kedua adalah pemberhentian sementara, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.